Hidup itu orientasi jangka panjang, jangan jangka pendek. Tadi malam kita dengar dari Pak Arsyad itu semuanya akhirat oriented itu. Karena akhirat itu lama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari dunia. Maka bahasa dia begitu. Kalau sudah akhirat lebih baik dari dunia, ya maka orang yang memberi harus berterima kasih pada orang yang diberi. Karena akhirat sih terbuka peluang. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Eroslani Torina. Informasi haji di tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Miladiah ini kita selaku pemerintah Hidup itu hak pakai bukan hak milik. Hak pakai bukan hak milik. Karena milik sejati milik siapa? Allah. Jadi kita hanya punya kewajiban kita hanya punya hak apa? Pakai saja. Tetapi yang kita pakai dimintai pertanggungjawaban enggak? Iya. Makanya kenapa orang Islam itu mengucapkan kalau ada apa-apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah. Dan itu ringan banget di hati. Kalau kita menganggap harta itu milik, ya berat lah melepas. Tapi kalau menganggap harta itu kita hanya boleh pakai. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari dunia. Maka bahasa dia begitu. Kalau sudah akhirat lebih baik dari dunia, ya maka orang yang memberi harus berterima kasih pada orang yang diberi. Karena akhirat sih terbuka peluang. Kenapa? Saya tanya nih. Misalkan kita ngasih nasi lah ya, lauk misalkan 500.000. Ya, kita berikan ke orang. Tapi orang itu lantaran itu kita masuk surga kan? Lebih utama mana sih 500.000 sama surga? Kan logikanya gitu. Artinya kita menukar yang murah dengan yang lebih utama yaitu akhirat. Itu namanya long term thinking. Yaitu memang mindset perlu dibangun ya. Perlu apa? Dibangun. Dan kemudian yang terakhir mission oriented not commission oriented. Berorientasi misi jangan komisi. Ya, kalau berorientasi apa? Misinya apa? Ya udah berbuat baik, apalagi kan Allah tidak tidur. Pasti keperbuatan baik kita pasti Allah catat. Maka jangan hitung-hitungan sama Allah ya. Halo? Jangan hitung-hitungan sama Allah gitu. Ya Allah, aku udah begini, kenapa aku begini? Itu kalau dijelentrehna kita malu itu. Iya, maksudnya kan kadang-kadang kita suka begitu ya, merasa sudah sedekah banyak, ibadah banyak, kenapa hidupku begini aja gitu. Jadi gini, misi kita apa sih? Kan muslim. Muslim itu apa sih? Salim, yang selalu membersihkan dirinya, hartanya, tubuhnya dari dosa gitu. Karena kita pengen ketika lahir suci ya kembali kepada Allah dalam keadaan suci dan lah itu mindset ya Bu. Tapi nggak cukup jadi angan-angan. Kalau itu hanya angan-angan, kebanyakan tuh teori-teori Islam jadi angan-angan. Kemudian setelah itu harus apa? Ya, talk become intention. Jadi pikiran harus diniatkan. Kan apa niatnya itu? Terus intention become apa? Become action. Ya harus di actionkan. Action jangan cuma sekali. Action become habit. Diulang-ulang. Jadi kebiasaan. Baru habit become karakter. Kalau sudah habit jadi karakter. Jadi kalau kita udah melatih berulang-ulang memberi, lama-lama karakter kita memberi. Jadi nggak terasa lagi memberi. Ya, seperti Pak Arsyad itu udah nggak terasa memberi. Dan memang orang yang begitu ya selalu ada aja gitu loh. Kayaknya kok selalu aja pintu terbuka kebaikan. Dan yang terakhir apa? Karakter become destiny. Karakter itulah yang menjadi takdir kita. Jadi dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah itu takdir itu diusahakan.
Artinya memang dari Allah membuat jalannya, kita yang menentukan, kita yang berjalan di jalan yang Allah tentukan. Jadi menjadi orang baik itu juga diperjuangkan gitu. Dan sendirian tentu susah, harus berjamaah gitu Mas. Dan ini jamaah yang baik, yang mudah-mudahan ini bisa istiqomah lah. Sampai nanti kaki-kaki ini bahkan mungkin menurun. Ketika kita memberi seseorang, karena melihat kelakuan orang itu baik saya beri. Orang itu nggak baik ya sidik baik. Nah, itu belum bisa bertahan. Kalau kita bisa memberi orang lain bahwa dia mau buat baik atau tidak kepada saya, ya itu baik. Karena yang kita harap yang terlihat Allah, bukan orang itu. Itu yang namanya ikhlas. Makanya para ulama sepakat ikhlas itu paling berat. Ikhlas artinya murni, pada salah pengerti sih. Ikhlas dari tanpa pamrih. Mana ada orang yang pada tanpa pamrih? Pamrih kita, cuma ridho Allah. Murni, nggak yang lain. Kembali dengan saya Eroslani Torina di Eroslani YouTube channel. Dan kali ini alhamdulillah ini adalah anugerah buat saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Ustadz Mintaraga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Alhamdulillah. Jadi ini berkah buat kita. Hari ini kita bisa bersama dalam acara Tadabbur Alam bersama Warung Duafa ya, yang luar biasa. Dan seharian kita bersama dengan bunda-bunda yang luar biasa bersama Pak Ustadz juga. Pak Ustadz mungkin bisa sedikit memberi masukan ini acara apa dan hikmahnya apa mungkin dari acara ini. Silahkan Pak Ustadz. Ini acara catering lah, semacam catering atau makrab ya, keakraban di antara para penggiat warung duafa. Mereka ini orang-orang yang luar biasa, yang punya kepedulian tinggi kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa melihat. Sebenarnya warung duafa ini dibuka tanpa memilah siapa yang betul-betul membutuhkan atau tidak, karena siapapun bisa mengambil makanan di situ. Dan mereka luar biasa, mereka dengan modal sendiri, tenaga sendiri, dan ternyata virus yang mereka sebarkan sekarang sudah hampir di mana-mana. Ya, virusnya ya. Dari yang sifatnya komunitas-komunitas, sekarang di Purwokerto sudah banyak warung-warung lain, di samping juga yang perorangan melalui masjid. Jadi ini saya kira kegiatan begini bagus untuk mengkomitmenkan kembali, menguatkan kembali komitmen, karena godaan pasti ada. Siap. Keikhlasan selalu diuji, dan ini sebenarnya hanya ringan lah. Acara ringan sebenarnya mungkin sudah direncanakan lama, baru sekarang. Dan kegiatan kita pun di sini bukan hanya senang-senang, artinya senang-senang tapi yang membawa manfaat. Dari tadi malam kita ada motivasi dari salah satu motivator yang bicaranya dengan hubungannya dengan bagaimana kita berbuat baik. Kemudian malam tadi kita ada sholat tahajud, ada zikir pagi, ada tausiah gitu. Kemudian kita akhiri dengan sarapan pagi berjamaah, terus ini masih ada trekking. Jadi ini kegiatan yang mungkin bisa memberi inspirasi bagi semuanya. Begitu Ibu? Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan hasiran. Amin. Dan buat teman-teman semuanya, Tadabbur Alam selalu mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah kegiatan yang luar biasa, bisa dicontoh buat semuanya. Dan silahkan buat yang mau ke Cau untuk bercamping bisa datang langsung. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.